Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dengan NIM 166. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurbaiti, NIM 2210411181. Perkenalkan, nama saya Fareja Aljinata, NIM 2210411169. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Putri, NIM 2210411186. Perkenalkan, nama saya Resti Bella Triana, NIM 2210411171. Perkenalkan, saya Dada Puni Pradika dengan NIM 155. Perlunya pendidikan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai mahasiswa diharapkan dapat menganalisis masalah masyarakat terkait negara dan mampu mengatasi gerakan radikal. Pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tetapi nyatanya masih banyak masyarakat dan generasi muda belum paham hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dalam bermasyarakat, keagamaan, serta kebudayaan Indonesia. Pancasila juga menjadi sumber hukum yang diatur dalam MPR nomor 3 tahun 2000. Tentang sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. PKN ini memberikan dampak yang baik bagi generasi penerus bangsa. Mungkin itu hanya oknum sebagian saja yang Anda sampaikan. Pemerintah mengupayakan akan memperbaiki dan inovasi agar PKN ini dapat dilaksanakan secara nyata. Dan untuk pendidikan ini Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Pemerintah kita sudah berusaha mewajibkan pendidikan kewarganegaraan dan mengupayakan untuk meminimalisir tindakan yang menyalahi aturan negara. Saya sendiri baru mempelajari pendidikan deradikalisasi ini baru di perguruan tinggi. Saya waktu SD, SMP, dan SMA tidak mengenal apa itu radikalisme dan apa tidak perlu pendidikan deradikalisasi ini di jenjang itu. Mungkin di sekolah kalian dulu ada atau tidak? Apakah itu termasuk kegagalan pendidikan deradikalisasi yang tidak merata? Sebenarnya, pendidikan deradikalisasi itu sudah paket lengkap dengan pendidikan kewarganegaraan. Hanya saja lebih diperdalam pada perguruan tinggi. Dengan adanya pendidikan deradikalisasi ini, dan sesungguhnya pembelajaran kewarganegaraan ini sudah mengandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan generasi bangsa menjadi penerus bangsa yang baik. Jadi, jangan diragukan program pendidikan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Menurut saya, deradikalisasi dan pengembangan kewarganegaraan sangat penting dan dalam upaya memerangi terorisme. Kita tidak boleh membiarkan mereka yang telah terlibat dalam suatu aksi terorisme melintasi batas negara. Tapi juga kita tidak bisa membiarkan mereka terus menjadi ancaman ketika kembali ke masyarakat. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan pengembalian kewarganegaraan bagi mereka yang telah terlibat dalam terorisme. Mereka telah melanggar hukum dan secara sadar memilih untuk menjadi musuh negara, sehingga tidak pantas lagi mendapatkan hak sebagai warga negara. Deradikalisasi bisa membantu mereka untuk kembali menjadi warga negara yang produktif, terutama jika mereka melakukan kesalahan karena dipengaruhi oleh pendidikan radikal. Memulihkan kewarganegaraan juga bisa meningkatkan motivasi mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat. Terima kasih. Menurut saya, itu merupakan langkah yang penting dan bermanfaat. Dengan memperlukannya kewarganegaraan dan deradikasi sebagai sistem filsafat, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan yang mendasari. Ini membantu kita membentuk perdagangan dan yang lebih jelas tentang bagaimana kita dapat mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Aku merasa bahwa memperlakukan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem filsafat bisa membuatnya terlalu kompleks dan abstrak. Masalah kewarganegaraan dan deradikalisasi perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih praktis dan solusi konkret. Saya bisa mengerti kekhawatiran itu, tapi dengan menganalisis dan mengevaluasi kewarganegaraan dan deradikasi sebagai sistem filsafat, kita dapat membangun pemahaman yang lebih dalam tentang landasan nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari.
Ini dapat membantu kita merendahkan tindakan nyata kita dengan cara yang lebih berarti. Terima kasih. Menurut saya, itu merupakan langkah yang penting dan bermanfaat. Dengan memperlakukan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika, kita dapat membangun landasan moral yang kuat untuk perilaku kita sebagai warga negara dan upaya dalam mengatasi radikalisasi. Aku merasa bahwa memperlakukan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika dapat menjadi terlalu abstrak dan subjektif. Etika seringkali merupakan subjek yang kompleks dan memiliki banyak interpretasi yang berbeda. Sistem etika memberikan kerangka kerja yang berorientasi pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dengan menganalisis dan mengevaluasi kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika. Kita dapat memperkuat pemahaman kita tentang apa yang benar dan salah dalam konteks ini. Ya, benar. Dengan menganalisis dan mendeskripsikan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika, kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti keadilan, persamaan, dan menghormati hak asasi manusia. Ini membantu kita dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab dan memandu tindakan kita. Kesimpulan yang dapat disimpulkan pada diskusi kali ini adalah pendekatan menganalisis, mengevaluasi, mendeskripsikan, mensosialisasikan, menginternalisasikan, dan mengimplementasikan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika memiliki manfaat dan resiko yang perlu dipertimbangkan tentunya. Baik, terima kasih sudah atas diskusi kali ini. Saya moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.